Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu guru, sahabat pendidik, serta orang tua siswa ya dan masyarakat? Ada informasi ya yang simpang siur ya juga ya. Perlu diluruskan bahwa adanya kurikulum nasional ya yang akan menggantikan kurikulum merdeka. Tetapi seperti apa? Mari kita simak dulu ya sampai selesai agar Bapak Ibu, sahabat pendidik ya, Bapak Ibu masyarakat, orang tua siswa dan semuanya ya. Di sini saya hadir untuk menyampaikan informasi ya. Heboh launching kurikulum nasional, gantikan kurikulum merdeka ya. Baca dulu 4 fakta penting ini. Silakan baca dulu, bisa kita simak dulu ya apa isinya. Perubahan kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional sedang ramai diperbincangkan beberapa hari terakhir di media sosial, terutama setelah beredar gambar tentang program prioritas Kemendikbudristek tahun 2024 berupa launching kurikulum nasional menggantikan kurikulum merdeka pada bulan Maret. Lebih jelasnya, gambaran yang beredar itu tentang program prioritas Kemendikbudristek tahun 2024 ya, dapat diikuti di video ini. Silakan. Gambarannya yaitu 1. Kegiatan launching kurikulum nasional menggantikan kurikulum merdeka pada bulan Maret 2024. Ini pada gambar yang beredar itu ya tentang program prioritas Kemendikbudristek tahun 2024. 1. Kegiatan launching kurikulum nasional menggantikan kurikulum merdeka pada bulan Maret 2024. 2. Pendaftaran ya satuan pendidikan pelaksana kurikulum nasional pada tahun ajaran 2024-2025. 5. Festival kurikulum merdeka. Kabar ini menuai banyak reaksi oleh guru di berbagai daerah. Kemudian pertanyaannya yaitu apakah benar kurikulum merdeka akan digantikan dengan kurikulum nasional? Memang selama ini sekolah menerapkan kurikulum merdeka. Ada juga beberapa sekolah yang masih menggunakan kurikulum 2013 atau K13. Pada Jumat 16 Februari 2024, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKP di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek melakukan uji publik ya terhadap kurikulum merdeka. Melibatkan para pemangku kepentingan bidang pendidikan. Uji publik ini menjadi bagian untuk memperoleh masukan konstruktif terkait rancangan Permendikbudristek tentang kurikulum. Sebanyak 152 perwakilan dari berbagai latar belakang pendidikan hadir dalam acara ini. Mereka berasal dari berbagai daerah dan meliputi Kepala Satuan Pendidikan, pendidik, dinas pendidikan dan pengawas, yayasan penyelenggara pendidikan, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, tenaga kependidikan, LPTK, dan mitra pendidikan. Tujuan utama dari agenda ini adalah untuk mendapatkan umpan balik yang berharga ya dari para pemangku kepentingan pendidikan terhadap rancangan Permendikbudristek tentang kurikulum merdeka. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKP Kemendikbudristek Anindito Adiutomo menjelaskan bahwa rancangan Permendikbudristek tersebut merupakan bagian dari pengembangan dan penerapan kurikulum merdeka secara bertahap. Sejak awal 2020, pengembangan kurikulum merdeka telah dilakukan dan pada tahun 2021, sekitar 3.000 sekolah penggerak telah menerapkan secara terbatas.
Kemudian pada tahun 2022 dan 2023, kurikulum merdeka menjadi opsi yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan dengan lebih dari 300.000 satuan pendidikan secara sukarela memilih untuk menerapkannya. Sekarang pada awal tahun 2024, kurikulum merdeka dipersiapkan untuk menjadi kurikulum nasional. Nah, maksudnya karena sudah diterapkan ya, ini rencananya akan dinasionalkan ya, akan dijadikan kurikulum nasional. Sebagai gambaran, kata Nindito sebanyak 80% sekolah di semua jenjang di seluruh Indonesia sudah menerapkan kurikulum merdeka. Uji publik yang dilakukan oleh BSKP ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak sebagai langkah yang positif menuju kurikulum merdeka. Partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan pendidikan dalam memberikan masukan akan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan akan lebih inklusif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Ya. Dengan demikian, langkah-langkah menuju kurikulum merdeka sebagai kurikulum nasional semakin mendekati kesempurnaan yang diharapkan. Fakta penting tentang kurikulum merdeka jadi kurikulum nasional. 1. Intinya bukan perubahan kurikulum. Ya, wajib diketahui bahwa ini bukan perubahan atau penggantian kurikulum dari kurikulum merdeka jadi kurikulum nasional. Hanya saja kurikulum merdeka saat ini sudah 80% diterapkan oleh sekolah di seluruh Indonesia akan menjadi kurikulum nasional yang diterapkan di semua jenjang sekolah. 2. Mulai 2024, kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional. Sekedar mengingatkan, dalam Keputusan Mendikbud nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan terbagi menjadi 3 antara lain: kurikulum 2013 dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar secara utuh. Kurikulum 2013 disederhanakan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan. Kurikulum merdeka secara utuh, sehingga dari tahun 2020 hingga 2024 ini masih terdapat sekolah-sekolah yang belum menerapkan kurikulum merdeka secara penuh menerapkan kurikulum merdeka, karena memang ada pilihan 3 opsi penerapan kurikulum. Nanti ya, mulai tahun 2024 ini kurikulum merdeka akan menjadi kurikulum nasional yang harus diterapkan di semua satuan pendidikan. Proses transisi selama 2 tahun. Permendikbud akan menjadikan kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional lewat Permendikbudristek kurikulum merdeka. Setelah Permendikbudristek itu terbit, sekolah yang belum menerapkan kurikulum merdeka diberi waktu 2 tahun untuk mempelajari dan menerapkannya. Regulasi ini akan memberikan kepastian bagi semua pihak tentang arah kebijakan kurikulum nasional, kata Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKP Kemendikbudristek, Anindito Adiutomo ya. Setelah Permendikbudristek ini terbit, sekitar 20% satuan pendidikan yang belum menerapkan kurikulum merdeka akan memiliki waktu 2 tahun untuk mempelajari dan kemudian menerapkannya. 4. Kurikulum nasional diterapkan menyeluruh pada tahun 2025, tahun 2025-2026. Ketika peraturan ini diterapkan, satuan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah tetap dapat menerapkan kurikulum 2013 sampai dengan paling lama tahun 2025-2026. Periode ini dijadikan pemerintah sebagai masa transisi, memberikan waktu bagi satuan pendidikan untuk beradaptasi dengan kurikulum nasional.
Selain itu, satuan pendidikan diberikan keleluasan menerapkan kurikulum merdeka secara bertahap mulai dari kelas 1, 4, 7, dan 10 atau untuk seluruh kelas. Sehingga kesimpulannya adalah bukan ganti kurikulum, melainkan kurikulum merdeka yang saat ini masih belum diterapkan oleh semua satuan pendidikan akan mulai dijadikan kurikulum nasional atau harus diterapkan di semua sekolah pendidikan. Sehingga tidak boleh ada lagi salah informasi ya, adanya penggantian kurikulum, hanya jadi kurikulum merdeka akan dijadikan kurikulum nasional yang diterapkan di semua satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Demikian ya Bapak Ibu guru, sahabat pendidik, Bapak Ibu kepala sekolah, pengawas, masyarakat ya sebagai orang tua siswa ya, semuanya harus dipahami bahwa tidak ada pergantian ya dari kurikulum merdeka ke kurikulum nasional. Yang ada adalah kurikulum merdeka itu akan diterapkan secara nasional setelah ada masa transisi ya selama 2 tahun ini, yang dari sekolah-sekolah yang belum menerapkan kurikulum merdeka nantinya di tahun 2025-2026 itu akan menerapkan semuanya. Untuk itu maka dipersiapkan ya, jadi semuanya nanti akan menerapkan kurikulum merdeka. Demikian informasi Bapak Ibu, jadi jelas ya, tidak ada pergantian lagi, tetapi diterapkan secara optimal ya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup-grup lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.